Bank Macquarie, ANZ Bank, dan sebagainya. Mereka sudah mulai mengeluarkan jadwal atau rencana tahun 2024 sudah tidak bisa pakai cash, so uang tunai, cek, buku cek, dan basically apapun yang sifatnya fisik, uang fisik lagi, semuanya 100% digital. Cashier sudah gak ada lagi, ATM mulai ditutup-tutupin semua. Nah, begitu itu sudah berlaku, ini step 1 dari beberapa step untuk bisa membuat kita harus terpaksa turut pada apa maunya pemerintah. Ini sebenarnya sudah saya bahas berkali-kali di channelnya Mindstack. Sudah, yang salah satunya di take down sama sosmed. Satu lagi aku bahasin lebih dalam lagi. Tapi ini semua mengkonfirmasi bahwa rencananya mereka sesuai prediksinya Mindstack. Mereka lagi mengarahkan kita semua harus daftar identitas digital, harus pakai uang digital yang dapat diprogram. So kalau kita gak belanja dalam waktu yang cukup cepat, bisa dikedaluarsakan duitnya. Kalau kita misalkan diduga teroris, definisi teroris apa? Ya itu subjektif ya kan. Dulu jelas bom ya kan, itu teroris. Tapi zaman sekarang ekspresi opini yang gak setuju dengan konsep gender, cewek bisa jadi cowok, cowok bisa jadi cewek. Kalau kita melawan opini itu bisa jadi kita dipanggil entah itu teroris atau apa. Intinya orang bahaya yang bisa dibatasi kegiatannya. Gak bisa terbang kemana-mana, gak bisa akses fasilitas rumah sakit, internet, listrik, air, gak bisa akses duit sendiri. Udah deh, kita semua jadi budak, right? Hal itu sudah saya bahas berkali-kali. Nah, yang saya mau nunjukin adalah bukti-buktinya bahwa apa yang sudah kita baca dari jauh-jauh hari lagi terjadi sekarang, dan kita sekaligus kasih update. So, apa ini solusinya yang bisa buat Anda jadi lebih bebas, right? Kalau dari segi bukti, ya sudah kelihatan dari segi niatnya pemerintah untuk mulai batasi transaksi yang non-digital, dan seperti yang sempat di take down sama sosmed, sudah ada perencanaan resmi dari badan-badan tertentu yang berinisial WEF, aku gak jelasin siapa itu. Mereka lagi merencanakan yang namanya cyber pandemic, oke? Dan begitu itu sudah berlaku, udah deh, game over. Nah, siapa yang akan selamat? Ya sesuai dengan prediksi Mindstack dari tengahan 2022 lebih, right? Sudah 1,5 tahunan kurang lebih ya. Kita udah bilang siapa itu yang punya tanah produktif, yang punya air sendiri yang bisa diminum langsung, yang punya listrik atau bisa generate listrik sendiri, yang bisa hasilkan hasil bumi, tanaman, makanan kayak sapi, ayam dan lain-lain. Itulah orang yang gak akan peduli soal semua ini. Silakan batasi uangnya, silakan do whatever, karena kita bebas, gak ada di bagian dari sistem ini. Nah, tentu saja gak semua negara akan berlakukan hal ini dengan tingkat yang sama, tingkat keparahan yang sama. Negara-negara yang ibaratnya administrasinya kurang kuat, yang mesti bisa, ini saya karena terekam harus hati-hati ya, yang jalan tol pak, paham ya? Negara seperti gitu cenderung mesti bisa cari solusi yang jalur birokratik, yang ada saling paham tanda kutip ya. Sedangkan negara-negara yang kalau kita mau seperti kayak Kanada, yang mana itu contoh yang sangat udah rasanya kayak komunis, udah gak rasa kayak negara bebas lagi. Dalam arti pemerintah bilang harus pakai masker, wajib masker. Pemerintah bilang harus suntik, kalau nggak dipecat dari tempat kerja, harus suntik, kalau nggak dipecat dari tempat kerja. So negara seperti begitu yang kelihatan banget dari histori 2-3 tahun terakhir ini sudah bukan lagi negara yang bebas. Bisa jadi mereka hukumkan meskipun kamu punya tanah, meskipun you punya properti, nggak bebas pakainya. Kalau kita ngomong contoh yang paling ekstrim di negara Belanda, sempat pemerintah berusaha nyita, sikat tanah-tanah pertanian. Mereka sudah berhasil sikat properti biasa, rumahan dan residensial. Terus mereka mau hajar ke tempat pertanian supaya seluruh lahan produktif jadi milik pemerintah dan semuanya harus surut pada pemerintah. Nah, di Belanda pemerintah berusaha, masyarakat membentuk partai tersendiri, partai pertanian, dan mereka take over pemerintahan, menang di election, dan ya udah selamat masyarakatnya. Itulah yang harus diperhatikan. Kamu harus bisa bersedia untuk gak selalu mikirkan harus di satu tempat, satu wilayah. Kadang-kadang solusi yang terbaik harus keluar dari wilayah normal Anda. Harus pikirkan, oke, so negara mana, area mana, pemerintah yang mana yang paling memungkinkan setidaknya bisa hidup bebas, hidup dengan damai. That's prioritas paling tinggi saat ini. Soal timing, berapa waktu yang masih sisa sebelum benar-benar jadi parah. Sebenarnya jamnya sudah terbang, jamnya sudah berjalan. Kita udah kelihatan banget apa yang kita prediksi 2022, 2023 banyak yang sudah mulai diberlakukan. Uang sekarang udah beralih ke digital semua, bukan karena by choice tapi by paksaan. Gaya hidup mulai diatur. Bahkan ini sempat ada video seorang yang punya tanah sendiri, rumah sendiri, gak ada utang sama sekali. Dia malah bilang di sosmed, dia itu gak ada utang, tapi istrinya mesti nangis-nangis gak ada duit. Kenapa? Karena walaupun gak ada utang, biaya makanan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, bensin naik 2 kali lipat, harga semuanya naik banyak sekali, sehingga dia gak bisa beli lagi bahan makan biasa, mau gak mau harus utang. Ini momen yang mana institusi yang mau mengatur dunia ini, mereka lagi berusaha untuk membuat kalau you punya utang gak bisa cicil lagi, harus balikin ke bank terus disikat, right? Kalau you tidak punya utang, akan dibuat supaya hidup itu susah banget sehingga harus utang lagi, gitu loh. Udah utang, ujung-ujungnya gak bisa bayar, balikin ke bank, ujung-ujungnya disikat dengan murah, ya kan? So itu yang sekarang ini lagi kita baca, lagi terjadi sekarang. Parah-parahnya ya probably, I don't know, it's hard to tell persisnya kapan, 2025 probably, tapi itu bukan prediksi resmi, itu cuma perkiraan maybe 50%, 60% accurate di saat ini. Nanti begitu udah mendekati, udah tahu kapan parahnya. Oke? So that's update perkembangan berita baru yang konfirmasi apa yang sudah kita pernah posting di channelnya Mindstack. Tentu saja kita akan cover topik ini sedetail mungkin
demi semua orang bisa lebih jelas apa yang lagi terjadi sekarang dan bisa melakukan persiapan yang sesuai. Okay, so see you guys di next video. Jangan lupa subscribe, comment, share video ini dan reposting. Guys, saya akan membuka beras ini dan memasaknya. Beras ini saya vakum lebih kurang 1,5 tahun atau hampir 2 tahun yang lalu ya. Jadi sudah cukup lama. Saya juga sudah membuka beras yang lain dan memasaknya beberapa waktu yang lalu. Dan hasilnya benar-benar fresh, seperti baru. Beras tidak berkutu sama sekali atau busuk sama sekali. Karena beras ini telah kita vakum dan semua oksigen di dalam plastiknya dihisap benar-benar sangat kuat sehingga tidak terjadi pembusukan atau oksidasi sama sekali. Saking kuatnya daya hisap alat vakum yang kita miliki pada beras ini menjadi seperti batu ya, begitu keras sekali. Produk ini sangat dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia, dan kita harus mulai menstok makanan sedari dini. Produk ini dibutuhkan semua orang, terutama menjelang masa-masa krisis kelaparan dunia. Jadi kita harus menstok makan kita sendiri, dan untuk mencegah pembusukan atau oksidasi, maka kita membutuhkan sebuah alat yang dinamakan dengan vakum atau pembuang oksigen. Produknya bisa Anda temukan di kolom deskripsi atau langsung saja Anda menuju toko Garda. Jadi saat ini kita sudah memiliki marketplace sendiri yang alamat adalah tokogarda.com.